Bapak Yafet Palebangan dan Penatua R. Gusti Tibian SH.MH. Yang kedua, latihan persiapan bersama organis kantoria dan liturgis kebaktian hari Minggu diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 18 WITA. Mohon kepada yang bertugas untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Bagi Bapak Ibu yang berhalangan agar menyampaikan ke kantor jemaat Rantepao untuk mencari penggantinya. Yang berikut pada poinnya yang ke-9, ibadah pagi anggota PMGT, pegawai gereja honor magang di jemaat Rantepao. Ibadah pagi anggota PMGT, pegawai gereja honor magang di jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 pukul 8 WITA di Gedung Pelayanan Jemaat Rantepao. Pelayan Saudari Fitriani B. Bandera STH. Atas perhatian dan kehadiran anggota PMGT, pegawai gereja honor magang Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Yang berikut pada poinnya yang ke-10, berita PWGT Jemaat Rantepao. Penataan bunga dalam ruangan gereja untuk Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sampai Minggu tanggal 30 Agustus 2020 adalah PWGT kelompok 6 dikoordinir oleh koordinator PWGT kelompok 6 dan Ibu Penatua Elizabeth Nari. Atas perhatian dan pelayanan PWGT kelompok 6 diucapkan terima kasih. Yang berikut pada poinnya yang ke-11, pelayanan pemberkatan nikah. Pelayanan pemberkatan nikah kepada warga jemaat Rantepao kelompok 6 yaitu Saudara Tri Satria Prabowo dan Saudari Irna Ari akan dilaksanakan pada hari Selasa pada tanggal 4 Agustus 2020 pada pukul 9.30 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Singki Pangrante, Klasis Rantepao Barat,
dan mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Demikian penekanan warta Jemaat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, baiklah kita siapkan hati dan pikiran kita, dan kita akan memulai ibadah kita pada pagi ini. Meskipun saat ini kita masih berada dalam masa pandemik, kerinduan untuk berkumpul dan bersekutu di rumah Tuhan, memuji dan memuliakan namanya, selalu ada dalam hati kita seperti saat ini. Meskipun demikian, kita terus diingatkan untuk terus memperhatikan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui gugus tugas COVID-19. Dalam persekutuan saat ini, teruslah menyadari bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Teruslah percaya bahwa Roh Kudus yang menggerakkan kita hadir bersekutu dan menguatkan kita untuk merenungkan firman Tuhan melalui tuntunan tema berbuah dalam hikmat Tuhan. Dalam merenungkan kebaikan dan kemurahan Tuhan, mari kita siapkan hati dan iman kita untuk memuji Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu bangkit berdiri, kita menyanyikan Angkatlah Hatimu pada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita laksanakan ibadah hari ini dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari semua orang kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan bagimu juga. Silakan duduk kembali.
Saudara-saudara, mari kita datang tunduk kepala mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan kami dalam Yesus Kristus, dalam kerendahan hati dan penuh penyesalan, kami datang kepadamu memohon pengampunan dan pengasihan-Mu. Kami menyadari bahwa kami berdosa dalam pikiran, perkataan dan tindakan yang selalu tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon kiranya Engkau mengampuni segala dosa kami dan baharuilah kami dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, bagi kita sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudara-saudara, sebagai orang yang sudah beroleh anugerah pengampunan dari Tuhan, dengarkanlah satu petunjuk hidup baru. Demikian. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yohanes 15 ayat yang keempat. Amin. Kita membaca Mazmur 105 ayat 1 sampai 11. Mazmur 105 ayat 1 sampai 11. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Bermegalah di dalam namanya yang kudus. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Hai anak cucu Abraham hambanya, Dialah Tuhan Allah kita. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, yang diikatnya dengan Abraham,
Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan. Amin. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Bapa, dalam kondisi bumi dan bangsa kami yang belum sepenuhnya pulih. Secara bertahap kami boleh kembali beribadah di rumah-Mu. Kami kembali boleh merasakan suasana persekutuan yang hangat. Terima kasih untuk semua itu. Berikan kami hikmat-Mu. Dan kami terus mengerti apa yang Tuhan inginkan kami kerjakan dalam kondisi yang kami tahu juga sepenuhnya berada dalam kontrol dan kendali Tuhan. Izinkan hamba-Mu menyampaikan apa yang Tuhan mau. Segala kelemahan, keterbatasan, ketidaklayakan pada diri hamba-Mu. Biarlah sekali-kali tidak menjadi halangan bagi Tuhan untuk menyapa kami dan berbicara lebih jauh lagi ke dalam hati dan kehidupan kami. Ambil alih pemberitaan firman dari tempat ini kata demi kata. Tenangkan hati dan pikiran kami, kuasai dengan Roh-Mu yang kudus. Dan dalam keterbatasan kami boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan. Berbicaralah Bapa, berbicaralah. Kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Terpuji nama Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai 15. Pertama Raja-Raja pasal 3 ayat 1 sampai 15. Doa Salomo memohon hikmat. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Salomo berkata, yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau. Telah menjamin kepadanya kasih setia itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tatanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan aku, Engkau yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih dan belum berpengalaman.
Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu, membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan, dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan yang kedua terambil dari Roma pasal 8 ayat 26 sampai 39. Roma pasal 8 ayat 26 sampai 39. Firman Tuhan berbunyi demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia?
Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, kita baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bacaan Injil hari ini dari Injil Matius pasal 13. Injil Matius pasal 13 ayatnya yang ke-31 sampai ayat yang ke-35. Matius 13 ayat 31 sampai 35, saya bacakan firman Tuhan demikian. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga, ya, cara Tuhan bekerja, hikmat Tuhan seperti apa, itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Demikian Injil Yesus Kristus, kure semanga puang. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itu firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Matius 13, 2 ayat, saya fokus ke 2 ayat itu, 31 dan 32. Ya, dua perumpamaan yang ada di dalam. Kata firman Tuhan seperti ini. Kerajaan sorga, cara Tuhan bekerja, cara hikmat Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, itu seumpama biji sawi yang kecil sekali, paling kecil di antara semua benih yang lain, tapi begitu dia tumbuh, dia akan tumbuh lebih tinggi dari yang lain. Cara Tuhan bekerja seperti itu. Yang lain adalah
Cara Tuhan bekerja itu seperti ragi di dalam adonan. Si diiluri di perokok, tapi yang menentukan walaupun jumlahnya sangat sedikit, tapi dia menentukan tepung itu bisa jadi roti apa tidak. Dan itu tadi saudara-saudara firman Tuhan katakan itu adalah rahasia yang tersembunyi sejak dari purbakala. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya tidak terlalu sulit mengerti perumpamaan ini. Tidak sulit untuk mengerti perumpamaan ini. Artinya seperti itu cara Tuhan bekerja. Tuhan bekerja dari hal-hal yang kecil, Tuhan bekerja dari hal-hal yang sederhana, Tuhan bekerja dari hal-hal yang tampaknya tidak mulia, Tuhan bekerja dari keterbatasan kemiskinan manusia. Itu saya pikir kita paham itu. Mulai dari lahirnya, dia pilih lahir di kandang domba bukan di hotel. Ketika dia mati sebagai seorang penjahat, disalibkan di antara dua penjahat. Jadi saya pikir tidak terlalu sulit, kita paham. Yang lebih mendasar menurut saya adalah pertanyaannya seperti ini. Kenapa Tuhan suka bekerja dengan cara yang seperti itu? Kenapa Tuhan selalu memilih bekerja, sangat sering bekerja melalui hal-hal yang tampaknya tidak sesuai dengan pikiran kita. Ketika Tuhan, Bapak Ibu ingat, banyak sekali hampir seluruh cerita dalam Alkitab kalau Bapak Ibu mau perhatikan. Ketika Nabi Elia kelaparan dan seseorang diminta beri makan, yang diminta memberi Elia makan siapa? Bukan pejabat yang kaya raya. Bukan orang yang hebat, tapi yang diminta memberi Elia makan adalah justru seorang perempuan yang sudah kehilangan suami dan sangat miskin. Coba bayangkan. Jadi kita paham perumpamaan ini, tapi pertanyaan mendasarnya kenapa? Kenapa Tuhan sangat sering bekerja memakai orang-orang yang tampaknya tidak punya apa-apa? Kenapa tidak ambil yang lainnya? Yang lebih meyakinkan, coba bayangkan, saya kelaparan, Pak Pendeta Alfred, kau cari makan di mana? Di rumahnya pejabat itu? Oh bukan, kau pergi ke rumahnya seorang perempuan. Kalau saya disuruh ke sana, saya yang tidak punya suami, sudah tidak punya apa-apa, yang kula di somane laku maading kukuah. Yari laku ben itu nah, aku alam suku ndak akan dijo. Dan perempuan itu mengatakan, Elia kami nggak punya apa-apa, hanya sedikit tepung, sedikit minyak, ya mana nanti lagi karaga roti, saya makan dengan anakku, setelah itu kami menikmati, sebab tidak lagi ada makanan buat besok. Coba saudara, pertanyaannya adalah kenapa Tuhan sangat senang, sangat sering bekerja dengan cara yang seperti itu. Memakai orang-orang yang tampaknya sama sekali tidak punya apa-apa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Banyak sekali cerita yang lain saudara. Ketika Tuhan memilih, ya Bapak Ibu ingat ya, mulai Daud saja dulu. Ketika Tuhan harus memilih satu kota tempat kelahiran Mesias, kota mana yang dipilih? Bethlehem. Bethlehem itu kota terbesar apa kota terkecil? Terkecil. Hai Bethlehem Efrata, hai yang kota yang paling kecil. Ya kan di kampung Batu Menite. Tak ada ini nanti apa? Jadi sekali lagi itu pertanyaannya, kita paham Tuhan bekerja dari hal yang kecil, tapi pertanyaannya kenapa? Kenapa Tuhan sangat sering bekerja melalui hal-hal yang tampaknya sangat sederhana, sangat miskin, sangat terbatas dan banyak sekali semua yang lain. Ketika Tuhan mau pilih seseorang untuk dipilih jadi berkat bagi semua bangsa, ingat cerita itu ya. Waktu menjadi berkat bagi seluruh bangsa, keturunannya akan seperti bintang di langit, akan seperti pasir di tepi laut. Harusnya Tuhan pilih siapa? Pasti tidak atau anak muda itu melapu-lapu nah. Tapi yang dipilih siapa? Anak muda apa nenek-nenek? Abraham 75 tahun yang belum punya apa-apa. Coba bayangkan. Pertanyaannya coba harusnya kan kalau Tuhan mau pilih, coba bayangkan, kalau Tuhan mau pilih seseorang untuk jadi berkat bagi banyak orang, punya keturunan seperti bintang di langit, harusnya saudaranya Abraham yang sudah punya anak gitu loh, bapaknya Lot atau siapa. Dipilih Abraham, keturunannya akan banyak. Nah sedangkan Misa Jota apa siapa? Dan dalam surat Roma dikatakan tubuh Abraham itu sudah nekros. Nekros itu dalam kata bahasa yang lebih bagus, mati. Tuhan memilih seseorang untuk jadi keturunannya seperti bintang di langit, jadi berkat buat semua orang. Tuhan justru pilih seseorang yang secara fisik tak mau apa-apa. Sekali lagi, kenapa? Kenapa Tuhan harus pilih? Ketika Tuhan, bacaan pertama kita tadi, pertanyaannya kenapa Salomo yang harus gantikan Daud? Ada yang tahu? Kalau lihat silsilah Daud, harusnya yang jadi raja siapa tuh? Kenapa harus Salomo? Kan Daud punya berapa istri toh? Istri yang pertama itu yang paling hebat harusnya dari situ tuh. Ibunya Absalom, ibunya Adonia.
Yaitu siapa? Ratu Hagit. Tapi ketika Tuhan, kenapa? Pertanyaannya, kenapa harus Salomo? Anak dari Indanak teh, Batsheba. Dan Bapak Ibu tahu cerita di balik Daud dan Batsheba. Ada skandal di balik itu. Sekali lagi pertanyaannya, kenapa? Kita tahu Tuhan bekerja dari hal-hal yang sederhana. Iya, Tuhan bekerja dari hal-hal yang tampak miskin, tampak sederhana, tampak tidak layak, tidak pantas. Tapi pertanyaan besarnya, kenapa? Kenapa Tuhan sering sekali bekerja dari hal-hal yang begitu terbatas? Ketika Tuhan harus memilih raja menjadi pengganti Raja Daud, yang dipilih bukan Absalom, anaknya Hagit, yang dipilih bukan Adonia, yang kakaknya Salomo jauh lebih tua dari istri Ratu Hagit, tapi Tuhan justru memilih Salomo, anaknya Batsheba, yang justru lahir dari skandal yang luar biasa. Tapi saya harus batasi jam khotbah, makanya pendek-pendek. Jadi itu pertanyaan pentingnya Bapak Ibu Saudara. Karena itu pertanyaan mendasarnya adalah, kita tahu Tuhan bekerja dari hal yang sederhana, sangat sering. Tapi pertanyaannya kenapa? Itu hikmat Tuhan. Jadi hikmat Tuhan itu adalah kita diajarkan betapa hikmat Tuhan yang sejak dari dulu ini, sejak dari dunia purbakala, Tuhan selalu bekerja dari hal-hal yang seperti itu. Pertanyaannya kenapa, saudara-saudara? Supaya kita paham apa sebenarnya yang Tuhan mau. Ada satu ayat yang menarik. Dari 1 Korintus, saya baca beberapa ayat. 1 Korintus 27 sampai 29. Firman Tuhan bilang begini. 1 Korintus 1, 27 sampai 29. Firman Tuhan bilang begini. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, yang dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Yang bodoh dalam pandangan dunia Tuhan pilih untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan apa yang kuat. Yang bodoh dipakai, yang lemah dipakai, dan apa 28, apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya apa? Jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Tuhan. Itu intinya. Tuhan selalu sering bekerja di dalam keterbatasan, memakai orang-orang kecil, memakai orang-orang miskin, memakai orang-orang bodoh dalam pandangan dunia untuk Tuhan pilih melakukan pekerjaan Allah yang besar. Supaya apa? Jangan ada seorang pun yang selalu memegahkan diri di hadapan Tuhan. Itu cara hikmat Tuhan bekerja. Tuhan mau apapun yang saya miliki hari ini, saya selalu ingat, semua adalah pemberian Tuhan. Semua adalah kasih karunia Tuhan. Makanya saudara-saudara, Daud sebelum meninggal, tadi yang dibaca itu doa Salomo, ya kan? Permintaan Salomo. Dan kenapa? Kalau Bapak Ibu telusuri beberapa pasal terkait 1 Tawarikh pasal 28, itu cerita saat-saat terakhir Daud mau meninggal. Apa yang Daud pesan sama Salomo waktu itu sebelum meninggal? Biasanya kalau yang kita ma'adin to apa tuh pesan kalau Malik ya? Tamelo itu umuman nenek ikut tuh yang to. Itu tedong itu ya to. Bayangkan, pesannya satu, mau meninggal pesan satu, apalagi harta kekayaan banyak. Kita bayangkan aja tuh, sedangkan kita mau tinggalkan rumah 1 minggu biasa pesan banyak betul kan? Dalam tangkilan itu sali itu babak kebungnya, pakan itu serem. Nanti di jalan lagi tuh, dalam tangkilan itu bayar. Mau tinggalkan rumah seminggu pesan banyak betul. Daud mau meninggal. 1 Tawarikh pasal 28 ayat 9. Apa katanya? Satu saja pesannya, yaitu apa? Dan engkau anakku Salomo, kenali Allahnya bapakmu. Coba bayangkan, kenali Allahnya bapakmu. Allah yang bisa buat bapakmu ini seorang gembala kerbau yang tidak dipandang orang, bisa jadi raja. Kilalai. Kau gak perlu belajar yang lain, kau gak perlu tahu yang lain. Yang paling penting saya mau minta sebagai bapak kepadamu adalah apa? Kenali Allahnya bapakmu. Jangan cerita kehebatan bapakmu. Gak usah kau cerita kehebatan bapakmu. Kehebatan Tuhannya bapakmu itu yang kau perlu tahu. Bukan kehebatan nenekmu.
kehebatan Tuhannya nenekmu. Coba bayangkan. Bukan tiba-tiba ujuk-ujuk tadi itu dia minta begitu yang luar biasa. Sebelum meninggal, Daud pesankan satu saja. Salomo, misa adalah petada. Apa itu Pak? Kenali Allahnya Bapakmu. Allahnya, Allah yang bisa membuat saya bapakmu ini bisa jadi raja. Dulu siapa yang pandang bapakmu? Jangankan orang lain, sedangkan nembena kalena tidak percaya kalau Daud bisa jadi raja kan? Ingat cerita itu? Waktu Daud mau jadi, nanti baca tuh, ku perlu membaca teh. Saya pernah ngajar ngajar sekolah minggu sekali gitu ya di daerah PI. Ya teh ku caritan nih. Saya coba bayangkan itu ya, caranya Daud waktu mau diurapi jadi raja. Ingat cerita itu? Waktu Tuhan bilang sama Samuel, kasih tahu Isai, bapaknya Daud, suruh besok datang bawa persembahan dan bawa semua anakmu laki-laki. Banasang itu mintu anakmu pemoane. Sebab apa? Tuhan akan memilih satu dari anak laki-laki Isai untuk Tuhan urapi menjadi raja Israel menggantikan raja Saul. Ingat cerita itu? Isai datang membawa berapa anak laki-laki? 7 anak laki-laki. Artinya di Banasang mau 7 sempurna. Disuruh berbaris lewat depan, ini siapa? Samuel. Yang pertama lewat siapa? Eliab. Kakak Daud yang tinggi besar, tentara Israel. Tubuhnya tinggi besar, fitness, kumis. Samuel bilang, weh malah puluh TPT. Apa kata Tuhan? Oh tanya tuh. Jangan pandang parasnya, Tuhan gak melihat wajah. Tuhan melihat hatinya. Lewat lebih siapa? Abinadab. Adiknya Eliab, tentara Israel juga. Tuhan bilang, tanya duka tuh. Lewat anak ketiga, Syama, tentara Israel juga. Tinggi besar, Tuhan bilang, tanya tuh. Lewat anak keempat, 5, 6, 7. 7 laki-laki anak laki-laki lewat. Enggak satu pun Tuhan pilih. Yang bingung siapa? Samuel. Samuel bilang sama Tuhan, mereka kok mau Tuhan mikuaka anak laki-laki saya. Tuhan bilang apa? Nadem pamisa. Kutana yang nadem pamisa tuh. Ditanya bapaknya, Dentonga perkanak bupemoni bisa. Masih ada kanakmu laki-lagi satu. Apa jawab bapaknya? Oh iya, dia pemisa apa? Mau dodong. Tak ada disolan, disuruh jaga kambing. Dah belum akhirnya jale Pak Ade dako tuh, entah. Pak Ade dako tuh kambing tah. Lah bilang niko Pak Ade daripada itu kambing Pak Ade gitu. Nah, coba bayangkan itu. Apa sih kata Isai? Apa kata Isai? Samuel sama Isai, panggil anakmu yang bungsu sebab kita tidak akan duduk makan sebelum anakmu yang bungsu kau panggil kemari. Dipanggillah Daud dari padang penggembalaan. Firman Tuhan mengatakan begitu dia muncul dari balik pintu, pipinya kemerah-merahan, langsung Tuhan bilang luar biasa. Urapi dia menjadi seorang raja menggantikan Saul sebagai raja atas Israel. Coba bayangkan saudara-saudara. Pertanyaannya gini, kenapa tadi Isai tidak bawa 8 anak laki-laki? Kan Tuhan bilang bawa semua anakmu laki-laki. Nah itu Daud anak-anak siapa? Mau hidup ke siapa? Kenapa nggak dibawa? Sederhana, sebab apa? Buat bapaknya nggak mungkin jadi raja, nggak bakalan Pia Madodong lah jadi raja. Tapi ketika Daud akhirnya tetap jadi raja, apa yang Tuhan mau ajarkan buat kita? Satu hal, bahwa apa? Apapun penilaian orang pada dirimu itu sama sekali tidak bisa menghalangi rancangan ketetapan Tuhan atas dirimu. Jadi jangan pernah hidup dari persepsi orang. Hiduplah dari persepsi Tuhan. Apa yang Tuhan ucapkan tentang dirimu, bukan apa yang orang katakan tentang hidupmu. Orang lain bilang apapun, bukan itu yang menentukan. Yang menentukan hidupmu adalah apa yang Tuhan katakan. Masalah kita apa? Kita lebih suka dengar omongan orang. Yang kita harus pahami adalah hikmat Tuhan, bukan hikmat manusia. Saudara, itu luar biasa. Makanya, sini paling 5 menit. Itu doanya selalu besok kutang-atang atau, wah luar biasa di persembayangan teh. Saya juga bikin berdoa kayak begini. Doa yang nakopong matua, wah luar biasa tuh pompeta ada. Luar biasa tuh pompeta ada. Saking indahnya yang kau minta. Saking indahnya yang kau minta, yang tidak kau minta pun kuberikan. Dan apa yang Salomo minta? Tuhan bilang, Salomo mintalah apa yang kau minta. Tuhan tidak bilang satu loh, Tuhan bilang minta.
Apa? Dan Tuhan tidak kasih pilihan ganda. A, B, C, D, E, pilih satu. Enggak, Tuhan bilang mintalah. Dia punya 1001 macam kemungkinan untuk meminta. Dan yang luar biasa, ketika diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk meminta, apa yang selalu meminta hanya satu, hikmat Tuhan. Berikan saya hati yang faham apa yang Tuhan kehendaki. Apa kata Tuhan? Luar biasa Salomo. Kau tidak meminta kekayaan. Apa artinya? Kenapa Tuhan harus sebutkan kekayaan? Sebab apa? Tuhan bilang, apa artinya kau kaya kalau kau gak kenal Tuhan? Tagaina. Kau gak minta umur panjang. Apa artinya Tuhan mau bilang, oh apa gunanya kau umur panjang? Kau gak kenal Tuhan. Tiap hari bikin dosa, makin panjang umurmu makin banyak dosa. Apa gunanya? Yang paling penting dalam hidupmu adalah kau kenal Tuhan. Tahu mana kehendak Tuhan. Paham bagaimana Tuhan bekerja. Hikmat Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kenapa Tuhan harus bekerja dengan cara yang seperti ini? Dengan hikmat Tuhan yang berbeda dengan hikmat manusia. Sederhana. Supaya apa? Jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Dia sadar betapa seluruh hidupnya adalah karunia Tuhan. Tadi bacaan kedua itu menarik sekali itu. Roma 8 ayat 26. Dia bilang gini. Roma 8 ayat 26 bacaan kedua tadi ya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab apa? Kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah, menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saya tidak tahu bagaimana harus berdoa. Coba bayangkan ya, sedangkan manela ku petada, takutan deh. Ya pisang kian pulang karang nih. Saya tidak tahu bagaimana harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah, menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Hal yang kadang saya nggak tahu mana tuh labi kupomelona. Tapi saya percaya Tuhan bisa menyampaikan. Roh menolong saya untuk menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Tidak semua hal kita tahu dalam hidup kita, saudara-saudara. Yang terbaik. Saya cerita satu terakhir ya. Ini pengalaman lama. Waktu kami masih di Jakarta, saya ingat waktu itu harus naik. Saya ada jadwal pelayanan di Jakarta dan juga di Toraja yang saya kurang susun agendanya dengan baik. Di Jakarta itu malam, jam 6 sore. Dan besoknya itu saya harus ada di Toraja. Saya pikir di Toraja itu sore, KPI malam. Ternyata pagi. Saya baru tahu 3 hari menjelang, panitia dari Makale telepon, Pak Alfred, kapan mau datang? Saya bilang saya naik pesawat pagi besok subuh, tiba sekitar jam 7 di Makassar, saya naik mobil, ya kira-kira jam 2 siang tiba, jam 3 saya mandi, baru kita KPI. Loh, bagaimana Pak Pendeta? Nah ibadahnya jam 10 pagi, wah, ketarkin basit surah. Ku bahasa, Pak aku berarti kan jam nah. Saya bilang, waduh, yang ibadah malam ini ulang tahun seorang bapak, pengacara, ya, pengacara yang sangat dekat sekali dengan kami, dia ulang tahun, sudah lama di jadwal. Saya bilang, waduh gimana ini? Saya cek jadwal pesawat di oh masih ada Lion pesawat terakhir jam 9:30 malam. Wah, kukoyang betul kolej ya. Jadi gimana caranya? Saya telepon bapak itu, Om, sorry, boleh nggak ibadahnya dimajukan jam 5? Oh boleh Pak Pendeta, kita majukan jam 5, soalnya saya harus ke Makassar. Ya sudah, apa yang terjadi? Saya datang sebelum jam 5, tapi ternyata ibadah tetap saja mulai jam 6. Wah, dan yang ulang tahun pengacara, paduan suara pengacara ada berapa? Yang repotnya kalau paduan suara pengacara, nyanyinya 5 menit, ngomongnya 10 menit. Makar kado dulu namanya menani. Gelisah taruh rumah mau tuh, kupe kundi di muti khotbah. Akhirnya selesai jam 8 ya, jam 8 pas. Tak merki kuman deh. Saya bilang sama Mama Nadia, antar saya cepat ke bandara, itu hari Minggu waktu itu. Saya ingat tanggalnya 8 Juli karena Bapak itu ulang tahun 8 Juli. Kami ke bandara, tiba di airport itu lagi 15 menit, lagi 10 menit jam setengah 10. Lagi 10 menit jam 9. Jadi 40 menit sebelum take off pesawat. Biasanya kan boarding setengah jam sebelumnya. Kulambi peteh. Saya bilang Mama Nadia, saya masuk check-in dulu. Saya masuk, nanti kita keluar makan. Apa yang terjadi? Saya masuk mau check-in, kabar buruk. Apa kabar buruknya? Pesawat rusak dan diganti dengan pesawat lain, tapi jumlah tempat duduknya lebih kurang karena dia pakai kelas bisnis. Jadi jumlah penduduknya kurang dan akhirnya
10 orang yang paling lambat check in termasuk saya tidak bisa berangkat. Wah, kukuam mulam penangku kuande. Lah hadir ada Bupati masih yang ketua BPS, mangka kita napa melakukan polasan teh. Wah, tapi saya datang di situ lihat orang marah-marah. Nah inilah hikmat manusia ya. Lihat orang marah-marah, ada yang kasih keluar kartu namanya Kapolda lah, kejaksaan lah. Ikut juga kita marah-marah, minta itan dia paling pusing gitu. Itu hikmat manusia tuh. Itu ikut mulai orang pun tendang meja, tak aku tendang meja tuh. Marah-marah. Saya bilang, Pak, tolong Pak kami berangkat. Saya baru kaget setelah dia bilang begini sama saya, Pak, biar Bapak panggil presiden, Bapak nggak mungkin berangkat. Wah, kemana tidak montong? Gua mana selu nak beli yang tak mau malet deh. Saya baru ingat itu, kemudian saya ingat-ingat, oh dari tadi ini saya marah-marah ikut orang lain dan sedetik pun saya belum tunduk kepala berdoa. Saya duduk sebentar di depan counter check-in, saya tunduk kepala sebentar, saya cuma bilang Tuhan saya mau pergi para lelun dari Kak Malit, berikan saya satu tempat di pesawat gitu. Tidak sampai 1 menit, saya berdiri bilang sama bapak itu yang di counter check-in, Mas tolong saya butuh sekali. Tolong saya bisa berangkat ini malam. Saya harus terus, Bapak ngapain ke Toraja? Yang lain tuh sudah mau tinggal besok nanti besok subuh. Saya bilang saya harus berangkat Pak. Bapak mau kemana? Saya mau ke Makassar. Iya ngapain ke Makassar tengah malam? Saya mau terus ke Toraja. Mau lanjut naik mobil 8 jam. Waduh nggak bisa Pak, tolonglah Pak. Carikan saya tuh satu tempat. Sampai kukuam meninggal tuh kukuam. Carikan saya satu tempat. Nami ben demam oke no. Saya duduk. Pesawat dipanggil boarding. Saya masih ada di situ. Kukualiu mulam penangku. Inantaam kulamale. Tiba-tiba datang seorang bapak, mana tadi itu bapak yang mau pergi katanya ke Toraja itu, mana. Saya bilang, oh saya Pak, Bapak ada bagasi? Tidak, sini saya antar, ada tempat? Ada, duduk apa berdiri? Duduk katanya. Saya naik ke atas pesawat, nokona sama tuh susite, kulangan pesawat, saya masih ingat, tempat saya itu 11B. Ya tuh ton tiru-tiru na singke-singke mam, sebab nuku gar-karya itu. Saya duduk, saya pasang seat belt, di samping saya ada seorang bapak pangku anaknya. Dia bilang, saya pakai jaket kulit kan rambut pendek. Bapak, polisi? Bukan Pak, saya pendeta. Oh pantasan pendeta. Oh kenapa Pak? Itu tempat duduk anak saya Pak. Oh gitu, iya. Kami berlima itu istri saya, 2 anak saya, itu tempat duduk anak saya yang ini saya pangku nih. Waduh, iya tadi kami sudah mau berangkat tiba-tiba boleh nggak katanya anak Bapak di pangku itu, nanti tiketnya kami ganti. Oh nggak apa-apa katanya, biar 3 anakku ke pangku bisa juga. Pesawat take off. Saya betul-betul di pesawat saya pikir yole, kalau tadi saya telepon presiden pertama pasti ada nyambung, ya nyambung tak ada lantan enak. Saya lupa, saya punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup memberikan sebuah hal yang bahkan tidak bisa kau ucapkan. Aku ingat tulan surat Roma, sedangkan anak bengko, sedangkan anak tunggalnya dia kasih, apalagi itu sing ada masih. Jadi saudara-saudara, mari hidup dalam hikmat Tuhan. Sesulit apapun kondisi kita hari ini, kita percaya dalam segala keterbatasan kita, Tuhan terus bekerja untuk melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan saudara sekalian. Tuhan menolong, berikan kita hikmat Tuhan untuk mengerti bagaimana cara Tuhan bekerja mengubah kehidupan saudara sekalian. Tuhan memberkati. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Berikan kami hati yang faham, mengerti rencana Tuhan. Agar sesulit apapun hidup kami hari ini, sehina apapun hidup kami dalam pandangan orang lain, hari ini kami mengerti betapa Tuhan bekerja justru dalam kelemahan dan ketakberdayaan kami. Biarkan hikmat-Mu menjadi bagian hidup kami, agar seperti Salomo kami juga tahu hal terbaik yang harusnya kami ucapkan, kami minta kepada Tuhan. Ini kami Bapa, ini hidup kami. Kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami, dikuduskan
datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan waktu, mari kita mengaku iman kita berdasarkan 12 pengakuan iman rasuli bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang surga, duduk di sebelah kanan Allah, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita melalui persembahan. Kita diingatkan firman Tuhan dari Ulangan 12 ayat 6. Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nasarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu. Sementara pun dijalankan, kita menyanyikan Aku Bersyukur Padamu. Aku bersyukur
Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, boleh terus menikmati kemurahan kebaikan-Mu. Merasakan lawatan Tuhan dalam berbagai keterbatasan kami. Mampukan kami mengerti hikmat-Mu, cara-Mu bekerja. Termasuk di dalam memulihkan bumi kami, dalam memulihkan bangsa kami, dalam memulihkan kehidupan kami masing-masing. Berikan kami keteguhan hati agar apapun kondisi tersulit hari ini, kami tidak pernah ragu, sebab iman kami tidak bergantung pada apa yang tampak di depan mata. Kami percaya dari dalam segala kekurangan keterbatasan kami, Engkau sanggup bekerja memulihkan keberadaan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati seluruh usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, pendidikan anak-anak cucu kami. Kami berdoa untuk orang-orang tua kami dalam usia yang lanjut, dimanapun Tuhan, juga di Jemaat Rantai Pau di sini, Engkau memberkati. Kami berdoa untuk sejumlah jemaat yang sakit, ada 19 orang di dalam warta jemaat yang harus mendapat perawatan. Mohon lawatan Tuhan dalam hidup mereka. Berikan kesembuhan dan pemulihan. Untuk beberapa jemaat yang boleh berulang tahun sepanjang pekan ini, ada 56 orang di warta jemaat. Tuhan melawat mereka. Tuhan memberikan pemulihan. Tuhan memberikan hikmat-Mu. Makin panjang usia mereka berjalan, makin mereka mengerti bagaimana Engkau bekerja, memelihara hidup mereka secara ajaib dan luar biasa. Kami berdoa untuk seluruh kehidupan pelayanan dalam jemaat ini Tuhan. Berkati Bapak dan Ibu Pendeta, semua anak-anak-Mu, apapun peran tanggung jawab yang Kau anugerahkan bagi kami semua. Biarkan jemaat ini boleh bertumbuh menjadi jemaat yang sungguh-sungguh misioner. Jemaat yang Tuhan sudah pakai sekian tahun lamanya untuk mengawali pelayanan di seluruh gereja Toraja. Oh Tuhan, biarkan jemaat ini terus diubah Tuhan, seturut dengan hikmat. Jadi jemaat yang sungguh-sungguh jadi berkat bagi sekelilingnya. Pembangunan rumah Tuhan, oh Tuhan, kami terus berdoa, memohon hikmat-Mu. Apa yang Tuhan inginkan, kehendaki dari seluruh kegiatan, harapan kami untuk membangun satu rumah Tuhan. Bukakan jalannya Bapa, cukupkan apa yang menjadi kebutuhan. Perlihatkan dengan kasih dan hikmat-Mu kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Mohon pimpinan Tuhan. Bapak Presiden bersama semua jajaran menteri, gubernur, bupati di berbagai tempat di Indonesia ini. Bahkan pemimpin-pemimpin dunia ini. Tuhan berikan hikmat-Mu. Semua boleh bekerja sama. Para ilmuwan boleh memikirkan apa yang terbaik. Kami rindu Tuhan, bumi kami dipulihkan. Kehidupan ekonomi, dunia dan bangsa kami boleh dipulihkan. Secara khusus kami ingat saudara-saudara kami di Luwu Utara, di berbagai tempat Tuhan, di Masamba, di Malangke, yang terdampak banjir. Tuhan, mohon pengasihan-Mu dalam hidup mereka. Tuhan melawat, Tuhan memberikan apa yang mereka butuhkan, terutama dalam masa-masa pengungsian seperti ini. Oh Bapa, hadir di sana, memberikan mereka kekuatan, kesehatan, dan berikan kami hikmat-Mu untuk bisa berbagi dengan cara yang terbaik dalam pandangan Tuhan. Ini kami Bapa, ini pujian kami, juga persembahan syukur kami. Berkenan Tuhan memberkati, menerimanya menjadi sebuah hal yang harum dalam pandangan Tuhan. Di dalam nama anak Yesus Kristus
Kami berdoa, kami mengucap syukur. Terpuji nama Tuhan. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdiri, kita menyanyikan Ku Yakin Tuhan Tuntun Langkahku. Yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Bagi Dia hidupku dan ladang tindakanku, Tuhan membuka jalan bagiku. Jemaat Tuhan, pergilah, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan yang menguatkan kita. Jangan keraskan hatimu, teruslah bertumbuh dalam pengenalan takut akan Tuhan, sehingga dapat terus berbuah di dalam hikmat Tuhan sendiri. Saudara-saudara, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Buka hatimu dengan penuh kesungguhan dan kerendahan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Tersembunyi ujung jalan sebagai nyanyian syukur kita. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh. Ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Demikianlah ibadah kita pada pagi ini. Atas nama Majelis Gereja mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.